Apa kabar sahabat bahasa? Pada kesempatan kali ini kami dari KKLP Penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat akan berbincang-bincang mengenai program penerjemahan yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Telah hadir bersama saya Koordinator KKLP Penerjemahan Kang Azhar Rashid. Halo Kang Azhar, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Teh Devi. Ya, hadir juga ada Teh Desi Natalia, anggota KKLP Penerjemahan. Halo Teh Desi, apa kabar? Halo Teh Devi, alhamdulillah baik. Halo sahabat bahasa. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat bahasa di rumah juga dalam keadaan baik-baik saja ya, selalu sehat selalu. Baik, saya akan bertanya dulu kepada Kang Azhar sebagai koordinator KKLP Penerjemahan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kang Azhar, bagaimana pembentukan KKLP penerjemahan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya? Siapa saja anggota yang tergabung dalam KKLP penerjemahan ini? Terima kasih Teh Devi. Ya, seperti KKLP lainnya di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi KKLP penerjemahan itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa pusat pembinaan memiliki tugas melaksanakan penerjemahan dokumen negara, kemudian karya sastra, buku pendidikan, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi tugas utamanya seperti itu ya, Teh Devi, ya, untuk KKLP penerjemahan. Kemudian pada tahun 2020 itu sesuai arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kami mendapatkan tugas untuk menerjemahkan beberapa buku, beberapa teks lebih tepatnya dari laman Storyweaver dan Let's Read Asia. Kemudian KKLP penerjemahan itu anggotanya itu terdiri atas penerjemahan pejabat fungsional penerjemah yang berminat dalam penerjemahan dan penjuru bahasa. Juga pegawai dari pegawai balai bahasa lain yang mungkin berminat juga pada penerjemahan dan penjuru bahasa. Jadi anggota KKLP penerjemahan tidak hanya pejabat fungsional penerjemah saja ya Kang Azhar ya? Ya, betul. Jadi KKLP penerjemahan bisa juga anggotanya itu dari pegawai balai bahasa yang mungkin tertarik dengan penerjemahan atau penjuru bahasa. Menjabat sebagai pejabat fungsional. Betul, gitu ya. betul. Ya, baik. Kemudian sahabat bahasa mungkin kita juga ingin tahu ya, sebetulnya apa sih tujuan dari KKLP penerjemahan ini dalam jangka waktu dari tahun 2021 sampai 2025. Kita punya ada rencana kerja ya, rencana kerja KKLP penerjemahan. Mungkin kita ingin tahu nih, tujuan dari KKLP penerjemahan dalam rencana strategisnya apa saja, Kang? Ya, jadi tadi sebelumnya mungkin disebutkan penerjemahan Storyweaver ya. Jadi penerjemahan Storyweaver itu termasuk dalam tujuan KKLP penerjemahan pada periode 2021 sampai 2025 itu yaitu untuk menyediakan produk penerjemahan atau penjuru bahasaan yang berkualitas demi mendukung interaksi ilmiah dan kultural antar komunitas dalam lingkup nasional dan internasional. Selain itu teks-teks terjemahan itu untuk mendukung gerakan literasi nasional yang ada yang dicanangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya, jadi selain untuk menyediakan produk penerjemahan, juga untuk menyediakan bahan bacaan untuk literasi, mungkin begitu ya Kang ya? Iya, betul sekali. Nah, kita juga mungkin ingin tahu penerjemahan apa saja yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa. Tadi kan sudah disampaikan
ada penerjemahan di laman Storyweaver ya. Ya, ya. Selain itu apa saja Kang yang sudah dilakukan oleh Badan Bahasa? Ya, penerjemahan Storyweaver sendiri itu sampai tahun 2000 sampai tahun 2021 itu sudah menerjemahkan sekitar 1.375 judul buku cerita anak dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, kemudian 343 judul buku bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Kemudian tadi sumber dari naskah itu ada dari Storyweaver dan Let's Read ya. Kemudian selain itu di awal pandemi itu kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu pernah ada program penerjemahan pedoman perubahan perilaku penanganan COVID-19 dalam 107 bahasa daerah. Jadi setiap balai bahasa dan kantor bahasa seluruh Indonesia itu menerjemahkan pedoman perilaku penanganan COVID-19 ke bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian selain itu selain pelaksanaan penerjemahan itu juga Badan Bahasa dan kantor beserta balai-balai bahasa lainnya itu juga menyusun rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau RSKKNI penerjemahan. Mungkin itu Teh Devi, jadi program kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, barusan terakhir Kang Asar menyebutkan tentang SKKNI ya, atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, mungkin sahabat bahasa ingin tahu ya, saya ingin bertanya ke Teh Desi ini, karena Teh Desi ini adalah salah satu penyusunnya juga. Teh Desi tergabung sebagai penyusun RSKKNI di Badan Bahasa. Nah, Teh Desi, apa sih SKKNI itu? Mungkin sahabat bahasa ingin tahu ya. Iya, baik Teh Devi dan sahabat bahasa, saya akan menjelaskan mengenai SKKNI. Awalnya itu RSKKNI karena masih rancangan. Sekarang karena sudah ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, jadi namanya sudah berganti menjadi SKKNI. SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. SKKNI ini adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Jadi nanti penerjemah itu sebelum menjadi penerjemah akan ada uji kompetensinya Teh Devi. Jadi ada uji standar, sudah ada standarnya, dan Badan Bahasa telah menghasilkan 5 SKKNI, yaitu SKKNI Juru Bahasa Isyarat Tuli, kemudian SKKNI Juru Bahasa Lisan Kemasyarakatan, lalu SKKNI Juru Bahasa Isyarat Dengar. Jadi berbeda ya, isyarat tuli dengan isyarat dengar itu berbeda. Kemudian ada juga SKKNI Penerjemah Teks Umum dan SKKNI Juru Bahasa Lisan Konferensi. Alhamdulillah saya bisa terlibat di dalam penyusunan SKKNI Penerjemah Teks Umum. Jadi ketika menyusun SKKNI itu ada beberapa tahap. Pertama, kami berkumpul untuk merumuskan seperti apa naskah atau draft RSKKNI. Setelah diadakan diskusi, kemudian ada lokakarya. Itu karena selama pandemi, jadi kami lebih sering melakukannya secara daring Teh. Itu pesertanya itu seluruh Indonesia dan dari luar negeri, termasuk praktisi penerjemahan, akademisi, dan ada juga masyarakat umum sebagai pengguna penerjemah. Nah, setelah lokakarya ada prakonvensi sahabat bahasa. Setelah prakonvensi ada konvensi nasional. Setelah itu alhamdulillah ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi di sini kami bekerja sama juga dengan Kemenaker Teh Devi. Untuk penyusunan naskahnya itu disesuaikan dengan naskah dari Kemenaker. Gitu, mudah-mudahan ini bisa cepat segera dilaksanakan ya untuk uji kompetensi penerjemah ini.
Ya, berarti sahabat bahasa, alhamdulillah ya, untuk penerjemah sudah ada standar kompetensi kerja nasionalnya. Jadi nanti mungkin sahabat bahasa yang tertarik untuk menjadi penerjemah bisa mengikuti uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang sudah diundangkan oleh pemerintah ya, begitu. Baik, saya ingin beralih kembali nih ke Kang Asar nih. Sahabat bahasa mungkin ingin tahu ya, kalau tadi di awal Kang Asar sudah menjelaskan program penerjemahan yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Tadi di Badan Bahasa kan sudah ada penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dari laman Storyweaver. Nah, sahabat bahasa mungkin ingin tahu ya, kalau di Balai sendiri nih, di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, program penerjemahannya seperti apa? Apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di KKLP Penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat? Oke. Baik, terima kasih Teh Devi ya. Jadi KKLP penerjemahan sendiri kan dibentuk tahun 2020 ya, ke 2020. Kemudian pada tahun 2021 kami mendapatkan tugas KKLP penerjemahan pertama itu menerjemahkan produk karya sastra unggulan berbahasa daerah dari ke bahasa Indonesia. Jadi pada tahun 2021 itu kami mengumpulkan sekitar 30 naskah penerjemahan dari bahasa Sunda dan bahasa Cirebon yang untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, untuk prosesnya sendiri itu dimulai kami menyeleksi buku-buku tersebut, buku-buku yang akan diterjemahkan. Kemudian kami juga meminta bekerja sama dengan praktisi dan akademisi untuk membantu menerjemahkan naskah buku-buku karya sastra unggulan berbahasa daerah itu tersebut. Begitu mungkin Teh Devi. Ya, para sahabat bahasa mungkin sudah bisa melihat bagaimana program penerjemahan bahwa di Balai Bahasa kami menerjemahkan lebih ke produk karya sastra daerah ya. Betul. Jadi kalau di Badan Bahasa penerjemahannya dari bahasa asing, penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kalau di Balai Bahasa tahun lalu menerjemahkan karya sastra unggulan berbahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Tadi tidak hanya bahasa Sunda ya Kang ya, ada bahasa Cirebon juga yang diterjemahkan. Kemudian juga melibatkan praktisi akademisi juga ya, bekerja sama dengan lembaga bahasa dan juga para sastrawan itu program penerjemahan tahun lalu ya, menghasilkan 30 produk ya kan? 30 produk ya? Betul. Baik, nah mungkin sahabat bahasa ingin tahu juga untuk tahun ini gimana nih Teh Desi? Tahun ini program penerjemahannya apa yang dilakukan oleh Balai Bahasa? Baik Teh Devi, Teh Devi dan sahabat bahasa pada tahun 2022 program penerjemahannya masih sama, dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Hanya tahun ini kami lebih fokus kepada penerjemahan cerita anak Teh Devi. Ya, jadi cerita anak dari berbahasa Sunda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau tahun lalu karya sastra unggulan, kalau tahun ini fokusnya lebih ke cerita anak ya? Iya, betul, lebih ke cerita anak, itu usia PAUD sampai 10 tahun. Jadi lebih sempit ya, karena sangat dibutuhkan nih cerita anak ini untuk bahan literasi Teh Devi. Langkah-langkahnya juga mungkin ini agak sedikit berbeda ya dengan proses penerjemahan tahun 2021. Mungkin karena pengalaman tahun lalu, jadi tahun ini lebih disempurnakan ya. Ya, mudah-mudahan lebih baik juga hasilnya ya. Amin, insya Allah. Jadi sahabat bahasa, tahun ini langkah pertama yang kami lakukan adalah pembentukan tim seleksi buku dan penerjemah. Ini tidak hanya dilakukan oleh tim penerjemah dari Balai Bahasa Jawa Barat, kami juga bekerja sama dengan akademisi dan praktisi penerjemahan Teh Devi. Ya, setelah membentuk tim seleksi, kemudian langkah berikutnya kami mengadakan seleksi buku Teh. Jadi dari begitu banyak naskah sumber, kami menyeleksi 25 produk. Itu disesuaikan dengan usia anak sampai 10 tahun. Setelah terpilih 25 produk, kami mengadakan seleksi penerjemah.
Jadi tahun ini, tahun 2022, kami mengadakan seleksi terbuka ya Teh Devi. Jadi mungkin mudah-mudahan kalau tahun depan ada lagi sahabat bahasa yang berminat dalam penerjemahan dari bahasa Sunda atau bahasa daerah ke Indonesia, bisa ikut juga ya Teh Devi. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau tahun lalu sistemnya mungkin tidak terbuka ya, Iya, betul. penunjukan penerjemahnya bekerja sama dengan lembaga, dengan universitas gitu. Tapi untuk tahun ini rekrutmennya ya, jadi untuk penerjemahnya itu diseleksi secara terbuka. Iya, Semua betul. masyarakat bisa ikut terlibat dalam Iya, dan itu juga sudah diumumkan di media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi siapapun boleh ikut ya sahabat bahasa. Mudah-mudahan nanti tahun depan, karena tahun ini sudah berjalan, sudah berlalu ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan masih ada program ini bisa diikuti oleh sahabat bahasa Teh Devi. Nah, seleksi penerjemah itu juga ada 2 tahap. Yang pertama itu seleksi administrasi dengan berbagai syarat. Dengan berbagai syarat itu harus memenuhi syarat administrasi. Setelah penerjemah ini memenuhi syarat administrasi, baru calon penerjemah ini mengikuti seleksi penerjemahan, yaitu teks tertulis. Jadi kita mengadakan seleksinya melalui daring. Ada teks penerjemahan yang kita berikan ya Teh. Lumayan, alhamdulillah kemarin diikuti oleh 189 peserta Teh. Alhamdulillah ya. Iya, jadi antusiasme Cukup ini ya banyak ya. cukup banyak. Jadi banyak peminatnya sahabat bahasa. Kemudian dari 189 peserta kami menyeleksi 21 penerjemah. Jadi hanya ada 21 penerjemah terpilih Teh. Jadi dari 189 itu hanya dipilih 21 dengan kualitas penerjemahan Iya, terbaik betul. mungkin ya. Iya, betul. Jadi penilaiannya juga lumayan ketat ya sahabat bahasa. Jadi setelah terpilih 21 penerjemah, kemudian diadakan penandatanganan kontrak Teh. Jadi 21 penerjemah itu akan menerjemahkan 25 produk. Jadi ada yang dapat 1 produk penerjemahan, ada juga yang mendapatkan 2. Berarti yang mungkin yang nilainya terbaik itu dapat. Iya, dua betul. produk, Iya, ya. betul. Jadi ketika penilaian oleh narasumber itu ada pemeringkatan Teh. Jadi yang hasilnya paling baik itu mendapat 2 produk. Ya, jadi begitu sahabat bahasa. Sekarang saat ini tahap penerjemahannya sendiri itu telah selesai. Sekarang sudah masuk ke penelaahan. Setelah penelaahan nanti akan ada penyuntingan sampai siap cetak. Setelah selesai semua proses penerjemahan, kita juga akan mengadakan diseminasi Teh. Balai Bahasa akan mengadakan diseminasi hasil penerjemahan. Begitu mungkin untuk proses penerjemahan tahun 2022. Terima kasih Teh Desi penjelasannya. Mungkin saya kembali ke Kang Asar nih. Selain tadi program penerjemahan yang dilakukan oleh Balai Bahasa ya, itu program yang sudah berkelanjutan ya 2021-2022. Mungkin sahabat bahasa juga ingin tahu, teman-teman di KPLP penerjemahan ini adakah melakukan penerjemahan juga selain itu? Misalkan penerjemahan atau penjuru bahasa? Silakan Kang Asar. Ya, terima kasih Teh Devi dan sahabat bahasa. Jadi betul ya, selain istilahnya kami menjadi panitia penerjemahan gitu ya, kami juga mempunyai tugas mandiri. Jadi ya untuk memenuhi penilaian kinerja itu, kami juga melakukan penerjemahan sastra lisan dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia, kemudian pengalih aksaraan manuskrip dari aksara Sunda Pegon ke dalam huruf Latin. Ada juga penerjemahan yang tadi kita bahas sebelumnya, itu pedoman perubahan perilaku protokol 3M yang waktu awal-awal pandemi itu, protokol 3M dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda. Kemudian ada juga ensiklopedia sastra Sunda dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian selain itu kami juga dari KKLP penerjemahan itu terkadang mendapat permintaan ya Teh ya, permintaan dari masyarakat
untuk menerjemahkan baik dari bahasa Inggris, karena kami di sini KKLP penerjemahan itu hampir semuanya latar belakang pendidikannya bahasa Inggris dan bahasa daerah. Jadi ada beberapa permintaan untuk menerjemahkan, contohnya penerjemahan abstrak karya tulis ilmiah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda, kemudian penerjemahan dokumen milik arbitrer sama Samariter Bund ASB Indonesia dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Ada juga penerjemahan bahan ajar PAUD dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda. Penerjemahan transkrip pembicaraan telepon untuk bukti di persidangan. Nah ini mungkin penerjemahan produk hukum ya Teh. Kemudian penerjemahan sambutan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Ada lagi penerjemahan surat jual lepas mutlak dari bahasa Sunda ejaan lama ke dalam bahasa Sunda standar dari bahasa Indonesia. Kemudian penerjemahan percakapan WhatsApp dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia untuk bukti di persidangan. Mungkin itu yang kami kerjakan di KKLP penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, dari penerjemahan bahasa daerah bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Jadi sahabat bahasa, selain tadi teman-teman KKLP ini melaksanakan tupoksinya ya, tugas dari kantor, kami juga menerima layanan penerjemahan dari masyarakat gitu. Tadi disebutkan oleh Kang Asar, ada permintaan-permintaan dari masyarakat, baik itu dari lembaga maupun dari perorangan ya, masyarakat yang ingin menerjemahkan baik itu dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda atau sebaliknya. Nah, selain dari bahasa daerah, tentunya juga teman-teman di KKLP penerjemahan ini juga menerjemahkan dari bahasa asing ya. Nah, ini Teh Desi ini pakarnya, ini Teh Desi, apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman selain tadi ya, selain tugas pokoknya gitu. Di luar itu apa saja yang dilakukan oleh teman-teman? Baik, terima kasih Teh Devi dan sahabat bahasa. Jadi selain penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, kami juga menerima permintaan masyarakat sebagai layanan kami di Balai Bahasa, yaitu penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalnya ada penerjemahan ini Teh Devi ijazah. Jadi untuk kepentingan yang ingin sekolah ke luar negeri, itu biasanya meminta bantuan layanan kami untuk minta diterjemahkan dari bahasa Indonesia itu ijazah, transkrip nilai, kemudian ada kartu keluarga itu untuk kepentingan visa juga, kemudian KTP itu juga. Jadi ada yang meminta juga bisa Balai Bahasa dapat melayani itu. Selain itu kami juga pernah diminta untuk menerjemahkan akta kelahiran. Itu saya pernah menerima dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Alhamdulillah saya sedikit-sedikit bisa bahasa Jerman meskipun latar belakang pendidikan saya dari sastra Inggris. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan Pusat Air dari Dinas Pekerjaan Umum itu sering ya Kang Asar? Betul. Jadi beberapa kali kita menerima naskah untuk diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu naskah rancangan standar nasional Indonesia atau SNI. Jadi SNI itu adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN. Jadi itu untuk kepentingan di pusat air itu sendiri ya Kang Hasan. Betul. Biasanya kami rutin setiap tahun menerima permintaan terjemahan dari Pusair. Kemudian saya juga pernah dapat permintaan layanan penerjemahan hal yang sama ya, SNI dari Panasonic Gobel Indonesia. Jadi alhamdulillah Teh Devi banyak juga permintaan layanan dari masyarakat, dari Inggris ke Indonesia atau dari bahasa lain. Selain itu Teh Devi, dari Balai Bahasa juga banyak menerima permintaan juru bahasa atau penerjemahan untuk di rumah sakit. Jadi ada beberapa rumah sakit di Kota Bandung yang meminta layanan penerjemahan kepada Balai Bahasa. Iya, terima kasih Teh Desi. Jadi sahabat bahasa, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Hasan dan Teh Desi ya mengenai
penerjemahan atau permintaan layanan dari masyarakat ya. Iya. Ternyata banyak ya, tidak hanya menerjemahkan dokumen-dokumen yang tadi ada dokumen-dokumen pribadi juga ya. Iya, betul. Jadi dokumen pribadi untuk kelengkapan persyaratan kuliah ke luar negeri misalnya ya, itu banyak juga yang diajukan ke Balai Bahasa untuk diminta diterjemahkan. Baik, mungkin sebagai penutup nih Kang Asar, sahabat bahasa mungkin ingin tahu rencana kedepannya nih, program tahun depan KKP penerjemahan Balai Bahasa, apa rencana kerjanya? Baik, terima kasih ya, betul. Jadi sahabat bahasa, untuk tahun berikutnya mungkin kami masih mengejar target penerjemahan bahasa daerah ke bahasa Indonesia, karya sastra khususnya untuk karya sastra anak. Jadi untuk tahun berikutnya kami sepertinya masih akan menerjemahkan karya sastra unggulan berbahasa daerah ke bahasa Indonesia. Nah, untuk sahabat bahasa yang mungkin berminat juga untuk ikut andil turut serta untuk menerjemahkan karya sastra bahasa daerah, mungkin tahun depan siap-siap ya untuk mengikuti seleksi penerjemahan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Gitu mungkin Teh Devi. Iya, terima kasih Kak Hasan. Jadi itu ya sahabat bahasa, insya Allah tahun depan akan ada pelaksanaan penerjemahan yang sama ya, penerjemahan karya sastra dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia, dan kita berharap juga sahabat bahasa nanti bisa ikut terlibat ya. Jadi sahabat bahasa, ikuti terus akun media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, karena nanti informasi-informasi kegiatan Balai Bahasa akan disampaikan melalui akun media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Baik, mungkin untuk perbincangan dengan KKP penerjemahan cukup sekian. Terima kasih kepada Kang Asa dan juga Teh Desi yang sudah menemani saya. Kami ucapkan terima kasih pada sahabat bahasa yang sudah mengikuti sinyal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.